seperti yang pernah saya janjikan, saya akan memposting tentang cara mudah mengkoleksi koin-koin Malaysia. Untuk kali ini kita ambil yang mudah-mudah saja dulu. Kita fokus ke periode koin Malaysia bergambar atau siri bunga. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu bahwa koin seri bunga ini pertama dicetak tahun 1989. Nominalnya yang dicetak itu 1 sen, 10 sen, 5 sen, juga 10 sen, 20 sen sampai 50 sen. Juga ada pecahan yang 1 ringgit yang sering kita kenal dengan koin keris Malaysia. Untuk koin keris Malaysia sendiri yang dicetak itu dari tahun 1989 sampai 1996. Terkait untuk koin-koin sen atau siling yang pecahan 1, 5, 10, 20 sampai 50 ini koinnya diedarkan dan dicetak mulai dari tahun 1989 dan berakhir di tahun 2011. Terlalu lama ini juga sebenarnya, karena ketika kita akan mengkoleksi koin-koin tersebut jumlahnya lumayan banyak. Namun demikian teman-teman, dari setiap nominal ini bagi para pemula yang ingin mengkoleksi sebaiknya fokus kepada koin-koin yang boleh dikatakan cetakannya sedikit dulu teman-teman, karena kalau koin-koin yang cetakannya banyak masih banyak beredar dan masih banyak dijumpai di pasar-pasar, di toko-toko dan di minimarket. Namun demikian, untuk pecahan yang 1 sen ini, 1 sen dicetaknya tidak sampai ke tahun 2011 teman-teman. Bentar, kita lihat penampakan koin 1 sen Malaysia. Nah, ini koin yang semacam ini teman-teman, ini oleh Bank Nasional Malaysia hanya dicetak dari tahun 1989 berakhir di tahun 2007 teman-teman. Sedangkan koin-koin yang lain yang pecahan 5, 10, 20 dan 50 itu berakhir di tahun 2011. Kemudian bahan bakunya pun untuk yang 1 sen itu beda. Kalau yang 5, 10, 20, 50 itu berbahan nikel. Kalau ini sudah berbeda teman-teman, ini sudah kategori magnetik atau nempel magnet, alias seringkali berbahan baku besi. Dan ini koin yang mudah korosi teman-teman, jadi ketika akan mengkoleksi koin 1 sen Malaysia harus benar-benar tahu cara membersihkannya dan cara menyimpannya, karena kalau tidak tahu caranya, nanti ketika bersentuhan dengan cairan-cairan yang membuat korosi, bisa koin yang kita pakai, yang kita miliki, yang semula bagus menjadi tidak bagus. Teman-teman, untuk kali ini saya kepingin menampilkan
sebutkan dulu koin yang termudah, yaitu koin yang nominal 20 sen teman-teman. 20 sen kita ambil koin yang 20 sen seri bunga, dicetak pertama kali tahun 1989. Kita lihat apakah ada. Benar ya teman-teman ya, 1989. Ini koin cetakan yang pertama kali dicetak oleh Bank Negara Malaysia untuk seri bunga pertama kali ini. Karena sebelum tahun ini, tahun 1988 itu periode terakhir untuk koin yang bergambar gedung parlemen. Koin yang 1989 ini termasuk koin yang lumayan susah didapat juga teman-teman, karena ini termasuk koin yang cetakan lumayan sedikit dibanding koin-koin yang lain. Kemudian disusul tahun 1990, 91, 92, 93, 94. Ini penampakan 94 teman-teman. 94 nya kita penampakan ada enggak ini? Tahunnya kelihatan teman-teman. Nah, ini tahun 1994. Nah, tempatnya di belakangnya masih bergambar tempat sereh, tempat kinang. Kemudian untuk tampilan depannya itu tetap masih bunga karena memang seri bunga, dan kemudian nominal 20 sen dan disertakan tahun 1994. Baik teman-teman, untuk koin ini sesungguhnya tidak semua tahun dicetak, walaupun di tahun pertama cetak 1989 itu cetak, 2011 cetak, tapi ada interval tahun yang memang tidak dicetak oleh Bank Negara Malaysia. Dan ini koin yang perlu dipahami betul, karena memang ada tahun yang tidak dicetak. Karena bisa jadi kita menganggap cetak tapi sungguhnya tidak dicetak. Daripada kita cari-cari koin tahun tersebut, mending kita tahu dulu koin yang tidak dicetak untuk 20 sen. Kalau memang ingin membuat set koin dari tahun awal sampai tahun akhir, di samping konsentrasi pada koin-koin yang jumlahnya sedikit, juga harus tahu betul koin yang tidak dicetak itu di tahun kapan saja. Nah, untuk koin yang bergambar bunga ini 20 sen, Bank Negara Malaysia tidak mencetak di tahun 95. Nah, setelah tahun 1994 ini, kemudian tahun 95 itu tidak cetak. Juga di tahun 96. Nah, ini perlu dicatat ini. Tahun 95, kemudian tahun 96, disusul tahun 2000, tahun 99. Jadi tahun 1995 tidak cetak, 1996 tidak cetak, 1999 juga tidak cetak, dan juga tahun 2003 tidak cetak juga. Jadi di antara tahun 1989 sampai tahun 2011 ada 4 tahun yang tidak dicetak untuk koin yang 2000 yang 20 sen ini. Tapi untuk koin yang lain bisa jadi dicetak di tahun tersebut. Khusus untuk pecahan 20 sen memang di tahun 95, 96, 99, 2003 tidak cetak. Jadi ketika kita tahu ini tahun ini tidak dicetak, kita tidak perlu repot-repot mencari atau mengumpulkan ataupun memburu koin-koin tahun tersebut, karena memang tidak ada. Jadi untuk tahun yang 20 sen ini
ada tahun 4 tahun yang tidak cetak. Kita hitung dulu teman-teman, tahun berapa? Tahun 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96 tidak, 95 tidak, 96 tidak, 97, 98, kemudian lompat lagi ke 2000, 2001, 2002, 23 lompat lagi 24, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Nah, kalau kita udah tahu tahun-tahun tersebut, kita tinggal menghitung tahun yang ada koinnya adalah total dari tahun tersebut dikurangi 14. Ini kebetulan kita punya komplit dari tahun 1989. Oke. Ini 89, kemudian diikuti tahun 90 ya teman-teman ya, 90, kemudian diikuti 91, 91. Oke, 91 kelihatan. Nah, kebetulan ada kereta lewatin teman-teman. Nah, ini untuk 92 ya teman-teman. Kemudian kita 93. Nah, ini 93 nya teman-teman. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa kita juga punya tahun 94 nya. Nah, 94 nya kita cari dulu. Ini 94 nya teman-teman, kita ulang lagi. Nah, ini 94, itu berurutan berarti tahun 89 sampai 94 kita punya. Kemudian nanti disusul, karena tahun 95 tidak ada, 96 tidak cetak, tentu akan disusul tahun 1997. 1997 kita cari dulu teman. 97 ini tahun 2000-an. 97 tahun 2000. Ini tahun 97 teman-teman. Kemudian disusul nanti 98, 198, 198. Oke, intinya itu teman-teman, bahwa kita ini terlalu banyak koin ya. Tapi intinya komplit untuk yang tahun 2000 yang pesan 20 sen. Dari nominal ini kita harus konsentrasi tahun yang 1994, karena ini koin yang kategori kaidet, koin yang dicetak paling sedikit. Jadi yang pertama dikonsentrasikan adalah kita harus memfokuskan mencari koin yang tahun 1994. Kemudian konsentrasi kedua kita ke tahun koin 1989, karena koin ini juga termasuk seri yang dicetak sedikit kedua. Jadi yang pertama paling sedikit adalah tahun 94, kemudian yang tahun 89 adalah yang sedikit yang kedua. Nah, untuk koin-koin yang lain sungguhnya masih banyak di pasaran,
Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi, jangan sampai kita terjebak pada koin-koin yang tahunnya tidak dicetak. Ini saya udah punya catatan ini teman-teman. Jadi yang harus diabaikan adalah koin tahun 95. Tahun 95 tidak dicetak, 96 juga tidak dicetak, tahun 199 tidak dicetak, dan tahun 2003 tidak dicetak. Selain itu, dari tahun 89 sampai 2011 masih banyak di pasaran. Hanya saja untuk tahun 89 saya catat untuk yang tidak ada, yang agak sulit. Ini teman-teman nanti bisa zoom, kemudian save. Nah, untuk tahun yang agak sulit, koin-koin yang agak sulit adalah tahun 89 dan tahun 94, karena ini saya kategori kaidet kan, semi kaidet. Kemudian untuk yang diabaikan adalah tahun 95, 96, 99, 2003. Nah, ini teman-teman bisa berburu koin yang ini mumpung memang masih lumayan banyak di pasaran, daripada nanti tahun-tahun ke depan kita mencari setelah barangnya sudah tidak ada atau sudah jarang, jadi harganya sudah lumayan merepotkan kantong kita. Jadi khusus bagi pemula, teman-teman yang pemula yang ingin mengkoleksi koin Malaysia, khususnya tahun seri bunga yang tahun 89 sampai 2011, ini kita pertama membuka cara mudah untuk mengkoleksi. Pertama ini yang kita buka adalah untuk yang koin 20 sen, karena nanti yang 1 sen sebagaimana tadi saya bilang berbeda tahun, ada yang tidak cetak, bahkan tahun 2007 udah berhenti untuk 1 sen. Kemudian yang 10 sen juga untuk kaidetnya dan semi kaidetnya agak berbeda juga teman-teman. Kemudian yang 5 sen juga berbeda, yang 50 sen apalagi, nanti formatnya berbeda untuk tahun-tahun, dan cara mencarinya juga tentu agak berbeda dengan yang 20 sen. Oke, semoga membantu teman-teman sekalian.